Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam pengangguran untuk para sahabat sekalian di seluruh tanah air. Apa kabar para sahabat sekalian? Semoga dalam kondisi yang sehat walafiat. Sore hari ini saya akan sharing mengenai konsep percabangan pada pohon anggur. Sebagai suatu konsep, tentu saja ini hanya ada di dalam benak kita atau pikiran kita, dan saya akan merealisasikannya menjadi sebuah fakta di lapangan. Di dalam dunia pengangguran, kita mengenal ada beberapa nama dari percabangan ya, yang biasa ada di dunia pengangguran disebut dengan cabang primer, sekunder, dan tersier. Nah, contohnya di lapangan, di dunia fakta, realitasnya seperti ini. Ini adalah anggur akademik yang berumur dari bulan 7 ini, berumur 5 bulan ya. Ini anggur ini, yang ini adalah cabang primer. Ini primer ya, memanjang ke atas, kemudian ini disebut sekunder ketika ini berbelok atau dibelokkan ke sini. Di batang sekunder ini tumbuhlah cabang-cabang tersier. Ini cabang tersier seperti ini. Ini tersier, ini tersier, ini tersier ya. Ini adalah sebutan dalam sebuah konsep. Bisa saja sebutan ini juga berbeda-beda pada beberapa pakar pengangguran. Tapi prinsip dari percabangan anggur itu ya primer, sekunder, tersier. Ini hanya 3 ini, memang dasar-dasarnya hanya 3 ini gitu. Tetapi ini hanya sebutan saja. Saya akan tunjukkan nanti kenapa ini disebut sebutan ya. Karena ada juga para pengangguran itu nyebut yang ini sekunder, ini primer, walaupun sudah dibelokkan ini sekunder. Kemudian di sini nanti akan tumbuh, nah misalnya seperti ini, baru ini tersiernya. Nah kan beda-beda. Jadi ini hanya sebuah konsep. Jadi sahabat sekalian, pengangguran ini jangan ragu-ragu terhadap sebutan-sebutan. Kembali ke sini. Ini yang sebelah kiri, ini sekunder. Ini masih primer sampai ke atas. Ini dibelokkan ke kanan, ini jadi sekunder. Dan di sekunder ini muncul tersier. Ini juga tersier ya, mati tersiernya nih. Tersier. Nah ini konsep dasar ya. Nanti pada saat pembuahan itu yang dibuahkan di cabang tersier ini, cabang sekunder ini, dan cabang primer di bawah sana itu disebut cabang yang abadi ya. Dia tidak akan berubah-ubah. Abadi relatif, bukan keabadian yang sifatnya ketuhanannya. Abadi relatif gitu. Nah, yang tidak relatif adalah ini cabang pembuahan atau cabang tersier. Ini kalau saat pruning pembuahan, nanti kalau dipotong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di sini, itu disebut long spur. Nah, nanti muncul tunas di sini yang diharapkan membawa buah. Setelah ada buah, nanti akan dipotong
di 2 ruas di sini. Nah ini ini selalu berhilang ya, tersier ini selalu berubah, ini cabang ini yang selalu berubah. Yang tetap adalah cabang sekunder dan cabang primer. Kalau cabang primer dipotong ya habislah ini tanaman ini. Nah ini makanya ini konsepnya seperti itu. Tetapi sebagai sebuah konsep ini juga beda-beda di lapangan. Seperti saya sebutkan, ada penganggur senior juga, kalau para sahabat bisa lihat di channel YouTube Bang Aris. Ini beliau menyebut ini primer. Kemudian ada cabang di sini sekunder. Nanti beliau itu tunas dari sini, dari sekunder yang beliau ini sebut sekunder ini, itu ada tunas tersier, tunas pembuahan yang tumbuh dari sini. Nah itu kan berbeda-beda karena memang konsep dasar percabangan anggur itu seperti itu. Konsep dasarnya. Nah anggur ini kan bukan tanaman asli Indonesia. Ini berasal dari negara yang memiliki 4 musim ya. 4 musim sehingga di negara asalnya anggur ini berbuah setelah musim salju selesai, kemudian berganti musim semi. Ketika musim salju, anggur ini dorman. Dorman artinya dia diam, tidak berhenti, tidak tumbuh setelah musim gugur. Jadi musim gugur seluruh daun-daunnya ini rontok. Kemudian musim salju, musim dingin, dia dorman selama musim dingin. Kemudian setelah selesai musim semi, maka dia akan bersemi, dan seminya ini, tunas-tunas di musim semi itu membawa buah. Jadi di negara asalnya anggur ini mengikuti pola musim itu, tapi di Indonesia hanya punya 2 musim, sehingga kita buat pembuahannya seperti di tempat aslinya, ya pruning, dipangkasi semua ini, dipangkasi semua sehingga gundul seperti gugur musim gugur itu, musim gugur terakhir. Keunikannya di Indonesia itu tidak tergantung pada musim. Kita direkayasa supaya seperti musim gugur. Sehingga di Indonesia kalau di bawah greenhouse, di bawah atap, itu bisa dibuahkan sampai 3 kali anggurnya. Kalau di negara asalnya hanya sekali. Pada saat musim semi itulah dia mulai tunas dan berbuah ya, membawa bunga dan akhirnya berbuah. Rata-rata ya sekitar 100 sampai 120 hari setelah bersemi. Kalau di tempat kita di Indonesia setelah pruning ya, HSP, hari setelah pangkas, itu rata-rata 100 sampai 120 beri anggur itu bisa dipanen. Ya, sahabat sekalian, ini konsep dasar percabangan pohon anggur. Sementara itu dulu, saya akan lanjutkan konsep yang lain dari percabangan pohon anggur ini di video berikutnya, karena itu konsep hanya ada dalam benak kita atau otak kita. Nanti di lapangan itu akan berbeda penerapannya, tapi konsepnya tetap. Konsepnya percabangannya adalah primer, sekunder, dan tersier. Nanti bagaimana kalau percabangannya atau bentuk tanamannya enggak seperti ini, misalnya para-para atau misalnya selain teralis ini gitu. Ini beda lagi konsep percabangannya itu. Insya Allah akan saya buatkan videonya dimana konsep itu diterapkan dengan model rambatan yang berbeda dengan sistem teralis ini. Saya kira demikian para sahabat sekalian, sharing saya yang sederhana ini. Silahkan beri masukan di komentar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like untuk video ini dan untuk mendapatkan update dari
bagian kedua video tentang percabangan pohon anggur ini. Terima kasih banyak para sahabat sekalian atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.